بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran atau hikmah terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta bertujuan untuk mendoakan mayit supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah merasa khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan pada saat itu akan banyak sekali yang salah memaknai esensi dari ziarah kubur, disebabkan umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan malah menjadi penyembah kuburan. Oleh karenanya, setelah akidah umat Islam itu kuat dan tidak ada lagi kekhawatiran Rasulullah bahwa mereka akan berbuat syirik, maka Rasulullah kemudian memperbolehkan para sahabatnya untuk pergi berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan untuk memberikan motivasi supaya terus bersemangat dalam beribadah. Sebagaimana hadis Rasulullah terkait ziarah kubur ini, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ia akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah, dan janganlah kalian mengatakan hujurat atau ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting saat adab yang perlu diperhatikan ketika kita berziarah kubur. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Adab yang pertama adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Sunnah pertama yang harus dilakukan saat berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada sang ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan merupakan doa yang disampaikan oleh orang yang melakukan ziarah
kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya kita lakukan saat memasuki kawasan kuburan atau saat hanya sekedar lewat saja di area pekuburan. Terkait mengucapkan salam ini didasarkan pada sebuah hadis, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, yang artinya keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada para penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kamu dan untuk kalian semua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab yang kedua adalah dilarang menggunakan sandal di kuburan. Hal ini perlu dicermati oleh umat yang pernah melihat video Islami terkait ziarah kubur, dan konten tersebut menghukumi bahwa berjalan di atas kuburan dilarang menggunakan sandal, dan sunahnya berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Berdasarkan apa yang saya ketahui, bahwa hukum menggunakan sandal di area pekuburan adalah boleh, dan ini sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama. Jarir bin Hazim berkata, aku melihat Hasan dan Ibnu Sirin berjalan dengan memakai sandal di kuburan. Sementara Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba atau mayat yang telah dimasukkan ke dalam kuburan sedangkan teman-temannya telah beranjak meninggalkannya mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Adapun Imam Ahmad menyatakan ketidaksukaannya atau makruh jika berjalan di area kuburan menggunakan sandal yang terbuat dari kulit sapi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut Rasulullah pernah melihat seseorang yang berjalan di area kuburan dengan memakai sandal. Lantas beliau berkata kepadanya, wahai orang yang mengenakan sandal yang terbuat dari kulit sapi yang sudah disemir, sungguh celaka engkau, tanggalkan sandalmu. Mendengar suara tersebut, sang lelaki langsung membuang sandal yang dikenakannya. Maka sesuai hadis tersebut, alangkah baiknya tidak menggunakan sandal saat berjalan di atas kuburan untuk menghormati para penghuni kuburan. Akan tetapi hukum makruh mengenakan sandal di kuburan yang dinyatakan oleh Imam Ahmad itu berlaku jika tidak ada halangan. Namun apabila ada sesuatu yang tidak memungkinkan baginya melepaskan sandal, seperti takut tertusuk duri atau terkena najis, maka hukum makruhnya tidak berlaku lagi. Adab yang ketiga adalah mendoakan penghuni kubur. Berziarah itu artinya mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal itu adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya yang paling diinginkan oleh setiap ahli kubur itu adalah kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, doa ibu, anak dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut dengan segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah
memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Adab yang keempat, tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab selanjutnya ini yang perlu lagi diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah jangan menduduki atau jangan melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan, berjalanlah di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Orang-orang yang melakukan hal yang sudah dilarang seperti ini diibaratkan seperti orang yang duduk di atas bara api. Hal ini didasarkan atas hadis, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Adab yang kelima adalah menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan ini adalah suatu hal yang dianjurkan ketika melakukan ziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim saat ini, dan kebiasaan ini bukan tanpa alasan, karena hukum melakukan kebiasaan ini adalah sunnah. Terkait hal ini dicontohkan oleh Rasulullah yang melakukannya saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib As-Sarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan harapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga supaya kondisi tanah menjadi kering dan tidak bertebaran. Anjuran untuk menyiramkan air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang-orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun tahukah kita semua, ada hal yang tidak kalah pentingnya, di mana masih banyak sekali pemahaman yang salah di tengah masyarakat kita terkait bersih-bersih kuburan. Saat ini selain melakukan ritual ziarah, para peziarah biasanya juga membersihkan makam dengan mencabuti rumput dan memunguti dedaunan. Bagaimanakah para ulama memandang hal tersebut? Dalam banyak referensi disebutkan bahwa mencabut rumput dan memungut dedaunan di atas kuburan hukumnya haram, seperti disebutkan dalam Fath al-Mu'in. Disunahkan menaruh pelepah kurma yang masih segar di atas kuburan dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Karena hal itu, mayat akan diringankan dari siksa atas berkat tasbih pelepah kurma tersebut. Begitu pula tanaman sejenis kemangi. Dan haram mengambilnya selagi belum kering, karena termasuk menghalangi mayit mengambil manfaat dan haknya, berupa diringankan siksanya dan dikunjungi malaikat. Secara umum hukumnya memang demikian. Namun jika kita bahas lebih detail lagi, ada perbedaan seperti yang disebutkan Sayyid Bakar Syatoh dalam ianahnya. Secara zahir, keharaman mengambil pelepah kurma dan tumbuhan sejenis kemangi tadi berlaku baik bagi orang yang meletakkannya maupun orang lain. Dalam Nihayah, Al-Ramli mengatakan bahwa keharaman tersebut berlaku bagi orang lain saja, tidak bagi orang yang meletakkannya. Sedangkan Ibnu Qasim memberikan perincian, jika sedikit maka tidak boleh diambil karena ada hak mayat.
Jika banyak, maka boleh diambil sebagian. Dalam hal ini rumput hukumnya sama dengan pelepah kurma, sebagaimana disebutkan Syekh Ali Syabro Malisi dalam catatan kakinya atas Nihayah. Semestinya jika di atas kuburan sudah tumbuh rumput, hal ini sudah cukup, tidak perlu meletakkan pelepah kurma. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ini rumput sama hukumnya dengan pelepah kurma. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mencabut tumbuh-tumbuhan di atas kuburan hukumnya makruh. Salah satunya disebutkan Al-Khadimi dalam Bariqah Mahmudiyah. Makruh hukumnya memotong kayu dan rumput kuburan kecuali sudah kering, karena tumbuhan membaca tasbih selagi masih basah, yang mana hal ini membuat mayat senang. Dari beberapa keterangan di atas dapat kita ambil garis besar atau kesimpulan bahwa hukum mencabut rumput kuburan dalam mazhab Syafi'i itu boleh jika sudah kering. Jika masih segar atau basah, ada beberapa perincian. Jika yang mencabut atau memunguti rumput adalah pemiliknya, maka diperbolehkan dengan syarat menyisakan sebagian untuk mayat. Jika bukan pemiliknya, maka tidak dibolehkan secara mutlak. Sedangkan dalam mazhab Hanafi hukumnya makruh jika masih segar atau basah, dan mubah bila sudah kering. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.